di malam Lailatul Qadar ya, malam kemuliaan tadi. Kemudian kita lanjutkan ciri-cirinya ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Atau cirinya bagaimana Lailatul Qadar itu? Dalam ayat ini kemudian dijelaskan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Cirinya Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini kan karena ketika Rasulullah menceritakan umat dari Bani Israel. Itu ada 4 dari Bani Israel itu abadullaha thamanina aman. Jadi beribadah kepada Allah 80 tahun lam ya'suhu tarfata'ain. Jadi 80 tahun ini jungkung ibadah, tidak pernah sekalipun sekejap mata pun melakukan maksiat. Jadi full ibadahnya. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Hadratul Mukarramun, para rawuh, para sepuh, binesepuh, para bapak, para ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Baitul Samad rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya ini adalah ungkapan yang pertama dan paling utama. Ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala memasuki hari yang keberapa ini? 20. Ada yang 21 ya? Jadi malam ganjilnya kapan? Apa tadi malam? Apa nanti malam nih? Tiap malam ganjil, betul. Tiap malam ganjil, insya Allah. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan semangat, masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walaka syukru. Itu ucapan syukur kalau di pagi hari seperti itu. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita masih semangat puasanya? Puasanya, sholatnya masih semangat? Baca Qurannya, ngajinya, sedekahnya, insya Allah ya. Karena apa? Karena ibaratnya kalau 10 hari yang pertama itu kita masih masa-masa adaptasi, pemanasan, penyesuaian. Dah biasa sholat sunnah sampai 4 rakaat, 8 rakaat, 11 rakaat, 23 rakaat. Biasa ba'diyah Isya selesai gitu kan. Tapi di Ramadan kita tarawih. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat begitu kan. 10 hari pertama kita masih adaptasi, penyesuaian, masih pemanasan. Nanti masuk 10 hari yang kedua, nah mulai stabilisasi. Kita udah mulai biasa. Tarawih berapa siap tahan begitu kan. Nanti masuk 10 hari yang ketiga, ini namanya optimalisasi. Optimalisasi itu sudah kalau ibaratnya kendaraan sudah dipanasin, sudah jalan, ini sudah gaspol.
Nah ini 10 hari yang terakhir ini, yang ketiga ini gaspol. Gak usah pakai rem ya Bu. Jangan. Sudah, pokoknya kenceng ibadahnya. Siti Aisyah meriwayatkan sebuah hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 yang terakhir, apa yang beliau lakukan? Syadda mi'zarah, mengencangkan ikat kainnya. Ini satu perumpamaan. Kanjeng Nabi kalau 10 malam terakhir ibaratnya sudah nggak nyolek-nyolek istrinya lagi. Jadi 10 hari yang terakhir itu benar-benar gaspol untuk ibadah. Syadda mi'zarah. Kemudian apa yang beliau lakukan? Wa ahya lailah, beliau menghidupkan malam-malamnya yang 10 hari itu. Jadi ya biasanya tidurnya 5 jam jadi 4 jam, 3 jam. Bila perlu kalau sudah 10 malam terakhir itu sudah lek-lekan itu. Jadi ahya lailah, dihidupkan malam-malamnya itu. Nggak cukup sholat tarawih, sholat tarawihnya sudah selesai, istirahat, sholat lagi. Gitu kan, baca Qur'annya sudah selesai 1 juz, nambah lagi. Ibaratnya begitu. Jadi malam-malamnya dihidupkan dengan ibadah. Yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah adalah wa aiqadha ahlah. Kanjeng Nabi ibadahnya nggak sendirian, keluarganya, anak istrinya diajakin. Nah kita juga seperti itu, insya Allah ini 10 hari yang terakhir. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian, itulah kita dari tanggal 1, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, ini ibaratnya sudah kita optimalisasi. Diharapkan nanti keluar dari Ramadan ini sudah menjadi kebiasaan. Nanti kita direm dulu nanti pada saat Idul Fitri, sehari direm, habis itu tancap gas lagi, yaitu puasa Syawal gitu kan, 6 hari. Nanti jeda lagi Senin Kamis, jeda lagi Ayyamul Bid gitu kan. Itu seperti itu yang diharapkan dari latihan kita selama 1 bulan ini. Demikian juga ibadah yang lainnya seperti ibadah sedekahnya itu. Diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Kanjeng Nabi Muhammad itu orang yang paling dermawan, orang yang sangat loman, sangat dermawan. Suka memberi, suka bersedekah, suka nolongin orang. Wa kana ajwada ma yakun hina yalqahu Jibril. Kanjeng Nabi lebih loman, lebih lagi memberi lagi, lebih banyak sedekahnya lagi ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Kapan ketemu sama malaikat Jibril? Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Rasulullah Muhammad SAW itu senantiasa atau selalu bertemu dengan malaikat Jibril setiap malam di bulan Ramadan. Ada apa dengan Jibril bertemu? Fayudarisuhul Quran. Nabi bertadarus Al-Quran. Dalam tafsirnya itu fayatadarusahul Quran itu Rasulullah membaca Al-Quran sambil hafalan murojaah. Jadi sama malaikat Jibril. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah itu Rasulullah wa kana ajwadu minar rihil mursalah. Bahkan dikatakan bahwa pada saat berjumpa dengan malaikat Jibril, artinya di bulan Ramadan, itu Rasulullah itu lebih lagi sangat dermawannya. Jadi insya Allah kita juga gaspol nanti untuk buka puasanya, untuk santunannya, untuk sedekahnya. Seperti ini kita doakan ini ya, yang bersedekah memberikan door prize ini ya, nanti rezekinya tambah banyak insya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, bukan hanya sekedar ibadah mahdoh kita, bukan sekedar ibadah sosial kita. Terus juga setelah kita menjalani fase-fase ini, ya kan, dari mulai adaptasi, stabilisasi, optimalisasi, nanti juga kita akan menjadi orang yang lebih sabar lagi. Sekarang kita tanya kita semua nih, setelah kita ngelakonin puasa sampai hari ke-20 ini, apa sabarnya sudah tambah
pol gitu atau belum. Nah, ini juga harus menjadi evaluasi kita semua. Kenapa? Karena kita sudah diajarkan bahwa di dalam bulan Ramadan itu kita diajarkan untuk sangat bersabar. Apakah di luar Ramadan kita boleh tidak sabar? Ya sama, di luar Ramadan kita juga sabar, tapi di dalam Ramadan kita lebih sabar lagi. Bahkan dikatakan, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Kalau datang satu hari kita berpuasa, maka kita tidak boleh rofath. Rofath itu kita menahan diri dari nafsu syahwat kita. Nafsu di bawah perut. Hal-hal yang menjurus kepada seksualitas, ngomong jorok, melihat pandangan-pandangan yang jorok itu dijauhi. Apakah di luar Ramadan boleh? Ya tidak boleh. Tapi di dalam Ramadan lebih kita jaga lagi kehormatan dan kesucian kita. Begitu kan? Wala yashab, dan tidak boleh kita teriak-teriak. Biasanya teriak-teriak karena emosi. Ngomongnya kalau kesel gitu kan, ngomongnya sudah nggak terkendali. Itu di dalam Ramadan ditahan. Apakah di luar Ramadan boleh kita ngomong teriak-teriak, marah-marah? Tidak boleh juga. Tapi di dalam bulan Ramadan kita dianjurkan dan diajarkan untuk lebih sabar lagi. Bahkan kata Nabi, wa in sabbahu ahadun. Kalau kita dipisui, kalau kita dicaci sama orang, diomelin, dibikin kesel sama orang, au qatalahu, atau diajak bertengkar, diajak berantem, apa kata Nabi? Jangan diladenin. Falyaqul inni shaim. Katakanlah bahwa aku sedang puasa. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah yang saya maksud gaspol ya. Nanti sabarnya juga kita lebih pol lagi nanti. Menghadapi pasangan kita, ibu-ibu terhadap suami terhadap istri, terhadap anak, keluarga, tetangga, lingkungan, kawan-kawan kerja, itu kita bisa lebih lagi mengendalikan emosi kita. Itu faedah dari ibadah Ramadan. Nah, sekarang kita lihat nih dalam surat Al-Qadr ya. Karena Nabi ketika di awal Ramadan itu Nabi pernah berpidato bahwa di bulan Ramadan itu ya kan pintu surga dibuka, ya kan? Kemudian pintu neraka ditutup. Kemudian apa katanya? Kemudian setan-setan dibelenggu. Dan di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu adalah malam Lailatul Qadar. Makanya di dalam surat Al-Qadar ini nanti kita bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Nanti Qadar ini artinya macam-macam. Ada yang mengartikan Al-Qadar ini artinya kemuliaan. Ada yang nyebut ya, jadi Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Karena di malam itu nanti akan diceritakan malaikat-malaikat itu pada turun, ya kan, ke bumi membawa rahmat Allah, membawa perintah Allah, itu nanti pada malam tersebut. Sehingga malam itu dikatakan sebagai malam kemuliaan. Dan dikatakan nanti di malam itu, ibadah di malam itu sama dengan ibadah 1000 bulan, ya kan? Nah, sehingga itu dikatakan sebagai malam kemuliaan. Ada juga yang mengartikan Al-Qadar di situ takdir. Jadi Lailatul Qadar itu malam penetapan takdir kita setahun ke depan. Jadi tahun ke depan kita ini mau jadi apa, mau seperti apa, anak-anak kita mau jadi apa, seperti apa, karir kita, bisnis kita, ekonomi kita mau seperti apa, itu ditentukan pada malam itu. Pada malam itu Lailatul Qadar. Jadi Al-Qadar bisa juga diartikan sebagai takdir. Jadi malam penetapan takdir kita setahun yang akan datang. Ada juga Al-Qadar di sini diartikan sempit. Ya, Lailatul Qadar malam kesempitan. Apa kesempitan di situ maksudnya?
Saking banyaknya malaikat yang turun ke bumi, sampai ruang-ruang di bumi itu sempit saking banyaknya malaikat yang turun. Jadi kalau sekarang kelihatannya longgar ini, ya, kalau Lailatul Qadar ini penuh ini dengan malaikat-malaikat ini. Ya, karena malaikat itu nanti apa tugasnya tuh? Malaikat turun ke bumi banyak. Di samping membawa rahmat Allah, di samping juga malaikat nanti mengucapkan salam, mendoakan kepada orang-orang yang tadi, yang malam itu pada bangun ibadah. Di masjid-masjid nanti malaikat datang di situ mengucapkan salam, mendoakan orang-orang yang pada ibadah. Orang-orang yang jalan ke masjid, orang-orang yang pada lalu lalang ibadah, itu malaikat pada sibuk mengucapkan salam, mendoakan kepada orang-orang di malam itu. Nah, pertanyaannya itu malam tanggal berapa itu Lailatul Qadar? Karena dalam satu bulan kata Nabi hanya ada satu malam. Dalam satu bulan itu hanya ada satu malam. Nah, malam tanggal berapa itu? Lailatul Qadar tadi dikatakan inna anzalnahu, sungguh kami menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada Lailatul Qadar. Tahu kita Al-Quran turunnya kapan? Kita peringati tanggal 17 Ramadan. Berarti udah kelewat dong. Berarti udah kelewat tuh Lailatul Qadarnya. Nah itu gimana tuh maksudnya? Sementara dikatakan lagi bahwa Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Karena kalau Lailatul Qadar ditentukan tanggal berapa bulan Ramadan, nanti kita jadi malas ibadah. Ibadahnya nungguin aja nanti. Pas Lailatul Qadar satu malam sudah mengalahkan 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Tuh kalau kita pas ketemu Lailatul Qadar, kita diberi hidayah, kita diberi inayah, diberi taufik oleh Allah, kekuatan untuk ibadah, diberi kesehatan, diberi semangat pada malam itu, kita ngelakoni sholat 2 rakaat misalnya saja di malam itu, sama kita melakukan 2 rakaat selama 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Insya Allah itu berapa banyak itu pahalanya tuh? Sudah nggak ada hitungannya. 83 bulan 83 tahun sama dengan ibadah sebanyak itu. Karenanya malam itu dirahasiakan. Nah supaya apa? Apalagi orang Indonesia diuntungkan ini, karena ganjilnya tiap hari ganjil kan. Nah katanya lagi Lailatul Qadar itu ada pada malam ganjil. Nah sementara yang ibadahnya puasanya sudah duluan, ganjilnya tadi malam, ya kan? Yang ibadah yang mulai Ramadannya belakangan, ganjilnya nanti malam. Berarti yang mana ini ganjilnya? Ya karena daripada nanti kita meleset, tiap malam saja kita hidupkan malam itu untuk mencari Lailatul Qadar. Karena pasti siapa yang sembahyang tarawih, sholat tarawih full sebulan, pasti orang ini ketemu dengan Lailatul Qadar. Artinya pasti di antara 30 malam itu satunya pasti itu Lailatul Qadar. Nah, tapi kemudian ada sahabat Abu Hurairah itu pernah ditanya sama sahabat yang lain. Panjenengan pernah nggak nanya Lailatul Qadar sama Kanjeng Nabi, sama Rasulullah? Pernah katanya. Terus bagaimana Rasulullah menjawabnya? Kemudian dikatakan, saya cari hadisnya ya, tadi saya sempat lihat hadisnya itu. Jadi kata sahabat Abu Hurairah ketika menanyakan Lailatul Qadar kepada Rasulullah, kata sahabat Abu Hurairah, apakah Lailatul Qadar ini berlaku untuk para nabi yang sudah lewat itu atau bagaimana? Kata Nabi, berlaku sampai hari kiamat. Jadi Lailatul Qadar ini sampai hari kiamat. Kemudian ditanya lagi, apakah Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Kata Rasulullah, terjadinya di dalam bulan Ramadan. Kemudian sahabat Abu Hurairah bertanya lagi, apakah di Ramadan itu di tanggal berapa? Kata Rasulullah, ada di 10 malam yang terakhir. Nah itu sudah tambah lagi. Akhirnya nanya lagi, terus 10 malam itu di tanggal berapa? Rasulullah marah itu. Sudah kata Rasulullah, iltamisuha bahkan dikatakan fis sab'il awakhir. Jangan nanya-nanya lagi katanya. Sudah cari saja di situ di 10 malam terakhir atau 7 malam yang terakhir. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah.
Jadi ini keistimewaan di malam Lailatul Qadar ya, malam kemuliaan tadi. Kemudian kita lanjutkan ciri-cirinya ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Atau cirinya bagaimana Lailatul Qadar itu? Dalam ayat ini kemudian dijelaskan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Cirinya Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini kan karena ketika Rasulullah menceritakan umat dari Bani Israel. Itu ada 4 ya, ada 4 dari Bani Israel itu abadullah thamanina aman. Jadi beribadah kepada Allah 80 tahun lam ya'suhu tarfata'ain. Jadi 80 tahun ini jungkung ibadah, tidak pernah sekalipun sekejap mata pun melakukan maksiat. Jadi full ibadahnya. Kemudian fadzakar Ayub, kemudian Rasulullah menjelaskan ibadahnya Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Hizqil bin Ajuz, kemudian Nabi Yusha bin Nun, sampai sahabat-sahabat Rasulullah takjub. Fa'ajiba ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalika. Takjub sahabat-sahabat Rasulullah ini, sampai kebayang bagaimana dengan kita ini ibadah kita. Usia kita saja paling pol rata-rata 63 tahun. Ada yang lebih ya, bonus lah. Nah, kemudian fa'atahu Jibril faqala. Lalu datanglah malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar thamanina sana." Itu umatmu itu pada gawok, pada heran, gumun ya terhadap ibadahnya orang-orang Banu Israel 80 tahun lam ya'suhu tarfata'ain, tidak pernah bermaksiat sekejap mata pun. Kemudian faqad anzalallahu khairan min dzalika. Allah sudah menurunkan yang lebih baik dari itu, dari ibadahnya Banu Israel itu. Faqara'a alaihi, lalu dibacakanlah surat Al-Qadar tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Fasurra bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasma. Artinya akhirnya Rasulullah merasa gembira, merasa senang dengan sahabat-sahabatnya tersebut. Kemudian apalagi selain Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan? Lailatul Qadar ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Bahwa pada malam itu malaikat-malaikat pada turun ke bumi bersama dengan malaikat Jibril. Biizni rabbihim, dengan izin dari Tuhan mereka, min kulli amrin, membawa segala urusan. Jadi pada malam itu ya dikatakan yatanazzaluna ma'atanazzulil barakati warahmah. Jadi malaikat turun bersama turunnya keberkahan dan rahmat pada malam tersebut. Kama yatanazzaluna 'inda tilawatil Qur'an. Sebagaimana malaikat-malaikat itu pada turun ketika orang-orang membaca Al-Qur'an. Itu malaikat turun itu. Wa yuhiduna bi hilaqiz zikri. Malaikat juga itu pada turun ngerubungin orang-orang yang kumpul berzikir, halaqah zikir. Kemudian wa yad'una ajnihatahum li talibil ilmi bi sidqin ta'ziman lahu. Demikian juga malaikat menaungkan sayap-sayapnya kepada orang-orang yang duduk di pengajian. Nah itu pada malam itu Lailatul Qadar itu, nah itu malaikat-malaikat itu pada turun memenuhi masjid-masjid, tempat-tempat ibadah orang-orang yang pada baca Quran. Karenanya insya Allah ini pada yang nanti
Yang mulainya belakangan ya, berarti nanti malam ini mulai malam ganjil ini. Karena yang paling bisa diharapkan dari 10 malam terakhir itu adalah malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, 27, malam 29. Tapi karena kita ganjilnya beda-beda ini, jadi ya sudah tiap malam itu 10 hari yang terakhir, ayo kita cari itu Lailatul Qadar. Kemudian pada malam itu ditentukan takdir kita setahun yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah sekalian, pada malam itu ayo banyak-banyak kita berdoa. Ya. Kita berdoa, kita minta takdir kita, ketetapan kita nanti setahun akan datang itu kita mau minta apa, minta di situ. Ini kalau saya pernah cerita ini kisah nyata. Ada seorang ustadz ya di Kediri. Jadi waktu itu ustadz itu menulis surat kepada kedutaan Arab Saudi. Pak Dubes Arab Saudi, saya ini ustadz di kampung di Kediri, saya ngajar ngaji di kampung-kampung dari desa ke desa gitu kan. Majelis-majelis saya datang, tapi saya tidak ada uang pengen pergi haji. Akhirnya nulis surat. Sudah akhirnya suratnya dikirim, dipanggil dia ke Jakarta. Pengen sini Ustadz. Ustadz ini dipilih ini. Nanti Ustadz bikin paspor ya. Alhamdulillah bikinlah paspor. Selesai bikin paspor, ditaruh paspornya di kedutaan. Sudah, tunggu Ustadz ya. Itu biasanya nanti di bulan Syawal gitu kan. Nah, itu nanti sudah siap-siap itu. Jadi nanti berangkatnya itu ketika orang haji itu sudah kloter-kloter terakhir, nanti dia berangkat. Nah pulangnya nanti dia duluan. Ini tamu-tamu raja namanya, tamu-tamu kerajaan. Itu biasa Arab Saudi itu menyediakan untuk tamu-tamu raja itu sekitar 60 sampai 80 orang. Itu untuk tamu raja. Nanti selebihnya ada 100, 200, 300 orang ini dari para donatur. Jadi orang-orang Saudi yang kaya-kaya itu uangnya titip sama pemerintah. Nih, berangkatin haji orang-orang seluruh dunia. Indonesia nanti berapa ratus, nanti negara lain berapa ratus. Nah itu nanti kedutaan Saudi yang akan nyeleksi. Nanti ustadz-ustadz, dosen-dosen dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh tokoh politik bahkan ya, ormas, kemudian dari pemerintahan itu nanti dipilih itu 200 sampai 300 orang. Di luar yang 60-80 orang tadi. Singkat cerita ustadz ini sudah tenang lah. Sudah mendekati hari H kok nggak dipanggil-panggil ke Jakarta. Penasaran dia berangkat juga akhirnya ke Jakarta. Sampai pada hari pelepasan itu dia sudah bawa koper, bawa segala. Ternyata dah dipanggil. Ustadz ini ya sedikit kecewa. Apalagi pada tahun tersebut, ini nyata ini kisahnya ini. Pada tahun tersebut ada seorang jamaahnya datang ke rumah. Pak Ustadz, saya ingin Pak Ustadz pergi haji. Ini jamaah pengajiannya. Ya tapi saya tidak punya uangnya. Pak Ustadz saya kasih uang itu tahun 2000, kejadiannya itu tahun 2016 ya, tahun 2016. Udah Pak Ustadz saya kasih uangnya 35 juta cash, 35 juta. Tapi kan belum daftar di depan. Nanti antriannya kapan kan kita tidak tahu. Ya sudah pokoknya nih Pak Ustadz 35 juta. Waktu tahun itu kan masih segitu biayanya. Sudah singkat cerita, karena Ustadz ini dipanggil juga sama kedutaan, uang ini jadi nggak kepikiran dia. Ya sudahlah ini uang mah dipakai aja buat yang lain. Uangnya sudah dipakai gitu kan buat yang lain. Hajinya enggak dipanggil. Waduh ini bagaimana ini? Nanti sama jamaah gimana ini? Malu ini. Uangnya sudah kepakai, dia nggak jadi berangkat haji. Sudahlah akhirnya dia pulang, tapi pulang dengan kekecewaan sambil dia matur ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana paspornya? Udah biarin aja paspornya di kedutaan. Singkat cerita di bulan Syawal tahun depan dia dipanggil. Pergi akhirnya dia dapat pergi haji. Nah pertanyaannya, dia pergi bersama 60 jamaah yang lain tuh, tamu raja. Sudah dia berangkat dari rumah, tidak usah bawa apa-apa. Karena semua perlengkapan disediakan sama pemerintah Arab Saudi. Nanti di sananya juga istimewa, jalan kemana, pergi kemana, sudah ada pengawalan dan sebagainya. Nah ini yang ingin saya ceritakan di sini. Bagaimana ini Ustadz ini yang dia lakukan setahun kemudian setelah dia gagal haji. Ditanya itu bagaimana ceritanya. Kata dia, selama bulan Ramadan, ibadah dia itu dari puasanya, dari dia ngajar, dari dia baca Quran, dari dia sedekah, semua ibadah dia di bulan Ramadan itu diniatkan
dia bisa berangkat haji bagaimanapun caranya, dari manapun jalannya. Jadi ceritanya ya singkat cerita seperti itu, si duta besar ini pada bulan Syawal, ini qadarullah ini. Pada bulan Syawal duta besar ini pergi ke di kantor saya di Jakarta, di sana di Mahkamah Agung ya, di Mahkamah Agung mau ketemu dengan ketua Mahkamah Agung. Kebetulan saya jadi penerjemahnya. Jadi saya di sana, kemudian di ruang transit saya ceritakan tuh keadaan si Ustadz ini karena saya kenal. Akhirnya kata duta besar itu, siapa namanya? Sini saya catat. Dicatat namanya, saya kasih tahu tuh Ustadz itu, masih ada nggak fotokopi paspornya? Masih ada. Sudah kirim ke saya WA. Kirim WA, saya kirim ke kedutaan. Itulah ceritanya Bapak Ibu. Ini salah satu contoh cerita ya, bahwa doa di bulan Ramadan, apalagi di saat ketemu dengan Lailatul Qadar, pada saat di 10 malam yang terakhir, nanti kita i'tikaf, kita di masjid, ya kan? Nanti kita ibadah di malam itu, habis-habisin kita doa di situ. Silakan, doa kita mau minta apa, nanti kita minta di situ. Ada lagi cerita yang lain-lain, ini kisah nyata juga ini. Orang yang sudah rumah tangga bertahun-tahun belum punya keturunan, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia pasrah total i'tikaf, dia pasrah minta sama Allah supaya diberi keturunan. Ini sudah datang ke dokter di mana, sudah datang ke terapis di mana, yang katanya di sana banyak yang berhasil, di mana banyak yang berhasil. Dia sudah datang ke sana kemari, masih belum punya keturunan. Akhirnya di bulan Ramadan itu, nah karena di situ dia mengharapkan Lailatul Qadar, habis-habisan dia berdoa di situ. Qadarullah bulan Syawal istrinya hamil. Ya, jadi inilah dahsyatnya berdoa di malam Lailatul Qadar. Itu kalau ketemu dengan Lailatul Qadar. Banyak lagi yang kisah-kisah yang saya dapatkan yang nyata ya.